Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jifaham Malai dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dan ini adalah model-model pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku ataupun kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Lalu menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Sedangkan menurut James E. F. Stoner, pengambilan keputusan merupakan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi pengambilan keputusan tadi, maka dapat dipahami bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara maupun teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Dalam sebuah kehidupan, manusia harus bisa menjadi seorang pengambil keputusan. Lalu terdapat beberapa model pengambilan keputusan. Yang pertama ada korporatisme, di mana model ini lahir dari teori korporatis, sehingga dalam pengambilan keputusan harus melihat kepentingan orang-orang yang bersangkutan. Yang kedua, profesionalisme. Keputusan diambil oleh kaum profesional karena dianggap jika mengambil keputusan adalah orang yang profesional, maka keputusan tersebut akan menjadi keputusan yang terbaik. Namun fakta yang ada saat ini adalah kaum profesional yang mengambil keputusan hanya mementingkan kepentingan kelompok ataupun individu dalam pengambilan keputusannya. Lalu yang ketiga adalah teknokratis. Masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang modern, sehingga memiliki pemikiran yang terbuka, dan juga dalam pengambilan sebuah keputusan harus didasari oleh alasan ilmiah yang kuat dan rasional. Yang keempat ada rasionalitas. Keputusan dianggap benar jika keputusan didasari oleh proses yang benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama adalah kejelasan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan. Yang ketiga, pengetahuan alternatif. Yang keempat, preferensi yang jelas. Lalu yang terakhir adalah hasil yang maksimal. Dalam pengambilan keputusan model rasional, terdapat pengambilan keputusan secara rasional terkekang. Maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan banyak faktor yang mempengaruhi seperti waktu, tekanan publik, dan lain-lain. Seperti contoh pada tahun 1998, terjadi tragedi yang bersejarah di Indonesia, yaitu demo besar-besaran oleh mahasiswa se-Indonesia untuk melawan dan menurunkan Presiden Soeharto. Pada saat itu beliau tidak mengharapkan untuk lengser. Namun karena kondisi masyarakat yang sudah tidak mendukungnya, maka ia memutuskan untuk lengser. Ia beranggapan bahwa jika ia tetap mempertahankan kedudukannya, maka akan terjadi pemberontakan dan membahayakan dirinya. Jadi dalam kasus ini, Pak Soeharto telah melakukan pengambilan keputusan rasional terkekang. Di satu sisi, ia tidak mengharapkan untuk turun jabatan. Namun di sisi lain, ia memang mau atau tidak mau harus turun dari jabatannya. Fisher mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model pengambilan keputusan, yaitu model preskriptif, di mana pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Jika model preskriptif didasarkan pada proses yang ideal, maka model deskriptif berdasarkan pada realitas observasi. Di samping model-model linear tadi, terdapat pula model spiral di mana satu anggota mengemukakan konsep dan anggota lain mengadakan reaksi, setuju atau tidak setuju, kemudian dikembangkan lebih lanjut atau dilakukan revisi, dan seterusnya. Sekianlah penjelasan tentang model-model pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Jifahang Malai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam,